Contoh ini contoh, Pastor, contoh. Dikasih tugas memasak makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dari sana dikasih ayam dipotong 8. Terus saya potong jadi 16. Itu hukumnya apa itu, Pastor? Makasih. Hukumnya sunnah atau wajib gitu? Lanjut nih, Yulia Anita. Silakan Yulia Anita. Ada nggak Yulia Anita? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Yulia Anita. Shalom, Pastor. Shalom, Yulia Anita. Mau tanya nih, Pastor. Ya. Yang dimaksud dengan belalang pelahap itu, apakah karena kita berdosa, atau ya lagi apes, atau ya waktunya Tuhan juga kita kehilangan atau apa gitu loh, Pastor. Itu gimana tuh, Pastor? Ya, itu namanya orang-orang yang habis panen harusnya dia nuai, tapi dia nggak nuai, itu namanya belalang pelahap itu. Iya kan? Karena belalang pelahap itu kan dia datangnya saat mau panen kan? Dan bukan cuman hasilnya yang dilahap, tapi sak modal-modal gitu. Nah, itu di perjanjian lama, ya, untuk menjaga supaya jangan ada belalang pelahap dan sebagainya macam itu harus perpuluhan. Ya, di perjanjian lama. Nah, pertanyaannya mengapa perpuluhan? Ya, karena ada pola pertanian, cara bercocok tanam bagi Israel, ya, itu ada semua ya, ada menghormati hari Sabat, pola perpuluhan. Waktu mereka nuai, mereka nggak boleh dituai semuanya, tapi ada yang disisakan untuk orang-orang di belakangnya. Dan itu semua, pola itu akan membuat ekosistem itu berjalan dengan baik. Baik itu masyarakat, jadi nggak usah ngerampok, nggak usah nyuri, kan dia tetap makan kan, karena dia bisa mungut. Tapi baik binatang-binatang hama-hama tanamannya itu dikasih makan secukupnya, terus dipotong. Setiap 7 tahun berhenti setahun, setiap 7 kali 10 7 kali 6, maka berhenti yang 7 tahun. Tahun ke-42 sampai ke-49 dia harus berhenti, itu namanya Yobel. 7 tahun nggak boleh bercocok tanam. Nah, itu adalah pola. Jadi itu nggak bisa cuma perpuluhan doang, tapi itu ada pola cocok tanamnya mereka. Itu diajarkan di dalam imamat. Nah, orang-orang Israel mentaati itu. Makanya mereka menjauhkan, zaman itu belum ada pestisida, belum ada pupuk, belum ada segala macam. Tetapi kalau mereka ikuti pola itu, maka tidak akan ada belalang pelahap, belalang pindahan, belalang lain-lainnya. Nah, itu polanya jadi satu. Nah, sekarang itu kan kita mengambil anak perpuluhan supaya jangan ada belalang pelahap. Nggak bisa juga, nggak begitu. Karena mereka kan bercocok tanam dan beternak. Anda kan cari kerjanya di bank, kerja di warung, kerja di toko, ya kan? Nggak begitu. Nah, ikutlah ajaran Tuhan Yesus, diakonia dan marturia. Berikanlah 100%, karena kita ini hanya pengelola uang Tuhan. Tuhan kasih kita kelola. Makin kita bijak mengelola, setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberi perkara-perkara besar. Itu hukumnya kita sekarang, bukan belalang pelahap lagi. Tapi hukumnya dalam setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Banyak orang-orang nggak setiap perkara kecil. Bagaimana mau dikasih perkara besar? Ya kan? Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki apa yang ada padanya akan diambil. Karena dia tidak mengelola talenta itu untuk memberitakan Injil dan untuk berdiakonia. Karena engkau hamba yang jahat Tuhan. Pelit dipegangin sendiri. Tapi orang-orang yang punya kapasitas banyak, dia kelola itu. Sehingga berlipat kali ganda. Dari mana pelipat gandaan itu? Karena kita memenuhi hukum itu. Itu hukum alam ya. Hukum alam, seluruh orang, seluruh keyakinan dan kepercayaan tahu yang namanya sedekah, yang namanya berdonasi, charity, apapun namanya. Orang-orang kaya di dunia ini, yang kayanya itu
dengan ini ya, bukan dengan penuh dengan nggak karu-karuan, itu orang-orang yang charity-nya hebat sekali, bahkan lebih dari separuh hartanya. Bahkan si siapa Angelina Jolie itu ada yang satu film didedikasikan khusus buat charity. Dia main film, honornya film itu satu itu didedikasikan untuk charity, nggak diambil sama sekali. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi berapapun royalti dari film itu adalah untuk project charity itu. Wah, itu sip itu. Orang-orang yang diberkati itu selalu begitu, mau dia percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Jadi kita sudah tidak mengkonsep belalang pelahap lagi. Tapi kita konsepnya adalah mengelola talenta itu. Talenta itu bukan bakat ya. Kemarin sudah diajarin kapan hari itu. Di doa fajar, talenta itu bukan bakat, talenta itu adalah apa yang kita punya, uang, materi. Yang satu talenta, orang yang tidak bisa pandai memberitakan Injil. Kalau Anda tidak berani memberitakan Injil, taruh uang Anda, investasikan ke orang-orang atau ke organisasi-organisasi yang memberitakan Injil. Support mereka. Talenta itu, ya hati-hati ya. Jadi talenta itu bukan bakat menyanyi, bakat main musik, bukan ya. Talenta itu adalah kalau Anda tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa turun sendiri, tidak bisa kayak saya ini kan saya mengelola sendiri. Tuhan berkati saya dan saya gunakan semua sumber daya yang saya miliki untuk memberitakan Injil dan berdiakonia. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu sendiri seperti saya, ya, kirimkan uangnya. Kita kelola dan Anda akan diberkati ke Damaris. Nah, nanti mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini nanti rekening Hagios juga jadi ya untuk Marturia. Ini kan ke sana. Jadi ada diakonia, ada Marturia, kirimkan untuk membantu orang-orang yang sedang berjuang melawan hukum di Galarua. Nah, untuk berjuang untuk dalam hukum untuk melawan ketidakadilan, ya bukan melawan hukum, kita nggak boleh melawan hukum ya, konotasinya beda, kita melakukan perlawanan secara hukum, ya, itu yang saya maksud di Galarua. Nah, nanti yang untuk penginjilan world evangelization ya, penginjilan untuk dunia, nanti ada di rekening Hagios, ada PayPal-nya. Kalau PayPal-nya sudah ada ya, Hagios Internasional @gmail.com ya. Itu untuk PayPal-nya, kalau Anda mau udah mulai berdonasi, masukkan ke situ. PayPal-nya itu milik untuk penginjilan internasional. Saya tidak boleh pakai untuk pribadi di situ, tapi itu untuk world evangelization. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya konsepnya kita. Pak Laptop, silakan. Haleluya. Shalom, Pastor. Shalom, Pak Laptop. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Laptop. Pastor, mau bertanya nih, Pastor. Saya nih dikasih tugas nih. Kasih tugas, contoh, Pastor, contoh. Dikasih tugas memasak makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dari sana dikasih ayam dipotong 8. Terus saya potong jadi 16. Itu hukumnya apa itu, Pastor? Makasih. Hukumnya sunnah atau wajib gitu? Bukan hukumnya apa. Setiap orang ya bertanggung jawab sama Tuhan. Apa yang kita ambil, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Nah, kalau uang Damaris ini adalah uang masyarakat, baik itu Kristen atau bukan Kristen, yang dikelola oleh Damaris, dan itu dipersembahkan menjadi uang Tuhan. Mengapa uang Tuhan? Karena diperuntukkan bagi orang miskin. Alkitab berkata, kita sedang menghutangi Tuhan, jadi itu uangnya Tuhan. Lalu kalau Anda mencuri dari Tuhan, Alkitab berkata, engkau mencuri dari Tuhan, bukan mencuri dari Damaris. Kita mungkin nggak bisa koreksi setiap saat, tetapi
ada mata yang selalu melihat. Dan ini uang sudah dikuduskan loh buat Tuhan. Nah, kalau mau dicoba boleh. Teman-teman, kan segala sesuatu kudu diuji. Nah, tetapi tadi, kalau rusak tidak ditanggung. Karena itu uang Tuhan. Kutuknya itu mengerikan sekali. Anda bayangkan, ya, orang-orang kalau nyuri, yang dicuri cuma punya dia saja. Misalnya dia nyuri di toko gitu kan. Maka yang dicuri cuma punya dia saja. Yang dirugikan cuma pemilik toko itu saja. Kalau dia nyuri punyanya seseorang. Tapi kalau ini nyuri di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, kita kan nggak tahu uangnya siapa ini yang dicuri. Tetapi itulah uang komunitas. Dan Tuhan yang memiliki, ya, yang memilikinya. Apakah Tuhan mengutuki? Bukan. Tapi Anda akan terkutuk. Karena itu ada orang-orang dalam kekurangannya, dia memberi, lalu diambil. Nah, itu hati-hati. Makanya banyak orang-orang, ya, termasuk pendeta, yang mengambil per bulan itu buat dirinya sendiri. Ya, makanya banyak anak pendeta, anaknya nggak karu-karuan. Ya. Atau sawang sinawang ya, wah kelihatannya pendeta ini, wah, tapi keluarganya nggak karu-karuan. Sawang sinawang. Hati-hati. Ya, hati-hati. Semua itu kan diminta pertanggungjawaban. Kelihatannya anaknya melayani, tapi tidak karu-karuan. Ya, Hafuni Pinehas kan, anaknya Imam Eli kan, melayani kan di rumah Tuhan, tapi tidak karu-karuan kan hidupnya kan. Nah itu tadi, karena mencuri, orang tuanya mencuri. Perpuluhan yang tidak diperuntukkan untuk diakonia, semua dana di gereja, di dalam perjanjian lama itu, semua dana dalam bait suci dibagi 3. Untuk para imam, gajinya para imam, 2 untuk pemeliharaan bait suci, 3 untuk diakonia. Janda miskin, anak yatim, orang asing, orang gembel. Orang asing itu gembel itu maksudnya ya. Di zaman perjanjian baru, karena sekarang ada gedung gereja, maka untuk hamba Tuhan, untuk perawatan gedung gereja, untuk diakonia dibagi 3. Jadi minimum harus 30% itu untuk orang miskin. Jadi kalau gereja yang dana perpuluhan diakoninya tidak nyampe 30% untuk diakonia, jangan-jangan dia mencuri. Kalau pendeta ini sudah mendapat hasil yang luar biasa, ya harusnya dia juga bagi lagi, dia akan mengajarkan. Nah itu hati-hati ya, itu hati-hati sekali kita dengan itu. Begitu Pak Laptop. Jadi bukan masalah hukumnya apa, tetapi alam ini kan nggak bisa dibohongin. Apa yang kita berikan kepada alam, alam akan meresponnya berkali lipat. Kalau kita memberinya dengan cinta, alam akan membalas dengan cinta. Kalau kita memberi dengan kecurangan, alam akan balikin ke kita. Alam semesta ini kan bekerja dalam sebuah hukum, dan kita nggak bisa menipu hukum alam ini. Apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Itu. Ya, terima kasih Pastor. Berarti ya kita kerja aja biar Tuhan yang berkati Pastor ya. Iya, makanya kita kerja setulusnya. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti aturannya kan, terus kita salah kan, bisa kan? Bisa. Bukan bermaksud mau curang kan? Kadang-kadang. Tetapi alam nggak bisa bohong. Kita walaupun maksud kita nggak curang, alam itu nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongin. Bukankah Tuhan ada di semesta alam ini kan? Jadi mau orang percaya nggak percaya sama saja. Apa yang kita terima bencana di dunia ini adalah hasil taburan kita. Karena kita tidak merawat alam dengan cinta, maka alam membalasnya dengan itu tadi. Ya kan? Harusnya kalau kita merawat dengan cinta, tsunami, gunung meletus, apa bencana alam, tanah longsor, itu bisa kita kelola. Kalau kita merawatnya dengan cinta, teknologi itu diberikan dengan cinta. Tapi kan kita teknologi untuk mengeksploitasi. Kita membuang waktu, kita udah nggak punya waktu lagi untuk mencintai alam. Sehingga harusnya kita kelola. Kuasailah bumi taklukan. Kita nggak kuasai taklukan dengan cinta, dengan agape. Kuasailah bumi dan taklukanlah. Kita tidak menaklukkan dan menguasai bumi dengan cinta, dengan agape. Tetapi kita menguasainya dengan keserakahan. Termasuk sumber daya yang kita miliki. Diberi kuasa nih. Ya, misalnya 3 kilogram, diberi kuasa 10 kilo per minggu. Nah, ya kan.
Tetapi yang 10 kilo ini kita catut nih. Nah, itu tadi, kita diberi kuasa dan menaklukkannya, tetapi bukan dengan cinta, tetapi dengan kerakusan, dengan keserakahan. Wah, ya itu. Hati-hati. Nah, itu uang Tuhan. Ya, gitu Pak Laptop. Terima kasih, Mister. Jadi hati-hati ya, itu semua buat kita semua, hati-hati. Mungkin Anda bisa lolos dari pengawasan para pengurus, tapi Anda tidak akan bisa lolos dari Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan diri dipermainkan oleh kita. Sebab nanti Anda akan masuk dalam kutuk yang lebih berat lagi. Wah, serem ya kalau udah begitu ya. Serem. Saya pernah lihat orang yang seperti itu ya, serem ya. Serem. Tetapi saya juga nggak setuju ya, ketika ada uang kolekte dicuri, kan ada uang kolekte di gereja dicuri, terus orangnya dilaporin ke polisi itu kan. Saya nggak setuju loh. Kenapa dia mencuri? Karena dia berkekurangan. Kenapa dia berkekurangan? Karena gereja tidak memperhatikan. Makanya memang kemarin ya kita ingin semua yang ada kerja, yang full timernya Damaris dan Galarua, juga yang di Hagios nanti yang di Eropa, itu harus UMR. Kita nggak boleh peres orang walaupun dia, saya sukarela, itu nggak boleh. Ya, supaya jangan menjadi alasan dia untuk mencuri. Baik mencuri waktu maupun mencuri yang lain dalam bentuk apa. Pencurian itu kan dalam bentuk macam-macam kan. Tetapi kalau kita sudah lakukan kewajiban kita, kalau dia melakukan sesuatu yang salah, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Besar sekali. Itu ya. Nah, tapi masalahnya kan banyak orang juga pelayanan ternyata Tuhannya pun hasil ilusi kan, sehingga dia nggak urusan. Dan dia tetap akan rugi. Nggak bisa ditipu alam semesta ini, tetapi masalahnya ya, kalian jadi bikin sulit kita yang di pengurus kan gitu kan, jadi bikin ribet kan akhirnya kan, kita kan jadi diaudit, jadi ini, jadi itu kan gitu kan, apalagi kalau yang ngonangin dari orang lain, wah repot, terus kita diminta audit, di tengah tahun belum selesai tahun audit lagi, wah repot kita. Ini kita kalau audit itu kudu berhenti ya, nggak boleh jalan tuh. Jadi nanti kalau nggak salah kan tahun audit itu kan Maret ya, Maret itu kita off loh. Audit bener stop loh itu. Atau nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang punya cara untuk bisa begitu, tapi setahu saya kalau audit itu berarti berhenti semua. Ya, supaya jangan ada kecurangan kan. Itu jadi bikin repot. Di tengah tahun baru 3 bulan audit lagi, nanti berapa bulan, ya jadi repot kita. Akhirnya Anda bikin sulit kalau Anda curang. Gara-gara Anda kita semua jadi runyam. Kan begitu kan. Gitu Pak Laptop. Jadi saya mengharapkan teman-teman, kalau di audit, kalau ada tim survei datang open ya, jangan ditutup, karena makin ditutupi, kalau Anda tutupin, kalau ada diakonia, ada diaken ingin bergabung dengan Anda, ya terima. Kalau Anda tutup, kalau Anda larang, kalau tutupin, itu nanti akan mengundang kecurigaan. Ada apa? Kenapa kamu eksklusif sekali? Kan begitu kan? Karena kan semua penghitungan keuangannya kan sudah dibuka. Tapi kalau Anda tutupin ya, yang dimanapun Anda berada nih ya, ini, maka orang akan curiga kan jadi bikin sulit Anda sendiri. Makanya harus dibuka semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupin, karena kita sendiri pun juga nggak menutupin. Kalau ada yang nanya laporan keuangannya, laporan keuangan jangan tanya saya kan hanya menyajikan. Kalau Anda pengen tahu persis uangnya kemana, tanya sama Ibu Joan, tanya sama Pak Steve, tanya sama siapa namanya, Pendeta Jimmy, supaya Pendeta Jimmy yang membantu mengambilkan untuk Anda. Kalau Anda pengen tahu uangnya itu apa, jangan tanya saya, karena saya nggak pengen duitnya serupiah pun. Ya, jadi bukan ke saya. Tapi nanti kalau yang masuk di Hagios Internasional itu nanti kita buka di sini keuangan itu. Kalau saya emang nggak masalah dibuka, nggak rugi apa-apa. Karena memang kalau di Eropa kita Anda nggak dibuka pun pemerintah bisa buka punya kita. Kalau saya ada kecurangan saya bisa kena masalah. Jadi kita buka nggak masalah. Nanti saya ambil yang buat hidup saya berapa, saya turun ini saya ambil buat sekian buat pribadi saya. Saya bagi gajian sendiri kan, menggaji diri sendiri. Misalnya begitu gitu kan. Ini berapa yang digunakan. Itu nanti jelas semua dalam
kewajaran tentunya. Begitu ya. Wah, itu pertanyaan yang berat ini Pak Laptop ini. Tapi memang itu harus saudara-saudara harus tahu ya hukumnya apa. Hukumnya bukan sunnah Rasul ya. Ya, Berea silakan. Terima kasih, Pastor. Ya, haleluya.